Halo, selamat pagi adik-adik. Pagi ini kita mau dengar cerita, tetapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita siapkan hati kita satu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menolong kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh mengerti akan isi firman-Mu yang akan disampaikan oleh guru SBI, dan juga tolong juga adik-adik kami agar mereka boleh mengerti akan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik. Sebelumnya kakak mau tanya dulu, siapa yang pernah lihat patung? Seperti ini nih, ya. Oke, mungkin semuanya udah sering melihat patung, tapi kakak mau cerita tentang bangsa Israel yang punya seorang raja, ya. Dia raja yang sangat jahat. Namanya Raja Ahab. Siapa adik-adik? Iya, Raja Ahab. Nah, Raja Ahab ini dia tidak mau taat kepada Tuhan Allah. Padahal Raja Ahab ini raja orang Israel, bangsa yang sudah dibebaskan Tuhan dari Mesir. Ya. Nah, ketika dia tidak taat, Tuhan menghukum bangsa Israel dengan tidak menurunkan hujan beberapa tahun lamanya. Wah, akhirnya bangsa Israel kekeringan. Tanam-tanamannya pada layu, kering, gak bisa tumbuh, ya, mencari air susah. Nah, sampai suatu ketika Tuhan Allah menyuruh Bapak Elia atau Nabi Allah untuk datang menemui Raja Ahab. Si Bapak Elia datang menemui Raja Ahab. Ketika tiba di istana, Raja Ahab langsung marah. Dia langsung menuduh, ini semua terjadi gara-gara kamu. Elia tidak mau menyembah patung Baal. Wah, karena Raja Ahab ini menyembah patung Baal. Tetapi Elia menjawab, bukan aku yang mengakibatkan kekeringan, tetapi kamu yang mengakibatkan. Si raja bingung, apa yang salah? Nabi Elia akhirnya, kamu dan keluargamu telah menyembah Baal. Kamu tidak mau setia kepada Tuhan Allah. Akhirnya Nabi Elia menyuruh raja untuk mengumpulkan semua bangsa Israel ke Gunung Karmel. Akhirnya raja meminta semua bangsa Israel untuk berkumpul di Gunung Karmel. Sesampainya di sana, Bapak Elia bertanya, apa yang mengakibatkan kamu menjadi tidak mau taat? Jika Tuhan itu Allah, sembahlah Tuhan Allah. Tetapi jika Baal itu yang kamu anggap Allah, sembahlah Baalmu. Tetapi masyarakat itu tidak menjawab. Bangsa Israel itu tidak menjawab. Mereka hanya diam. Akhirnya Bapak Elia meminta supaya nabi-nabi Baal untuk menunjukkan bahwa mereka bisa memanggil dewa Baal mereka.
Akhirnya Bapak Elia meminta untuk nabi-nabi Baal membuat korban yang akan dipersembahkan kepada dewa Baal, sehingga dewa Baal akan menurunkan api sehingga menghanguskan korban bakaran dari nabi-nabi Baal tersebut. Apa yang terjadi? Seharian mereka berdoa kepada dewa Baalnya, tidak ada sepercik api pun yang turun. Bahkan korban persembahan mereka itu masih tetap utuh. Tiba giliran untuk Bapak Elia, dia berdoa kepada Tuhan. Dia menyiapkan korban bakaran untuk Tuhan. Kemudian yang lebih membuat orang-orang heran adalah ketika Bapak Elia meminta untuk menuangkan air ke atas korban bakaran. Tetapi yang terjadi, dia berdoa dan meminta kepada Tuhan Allah. Setelah dia berdoa kepada Tuhan Allah, maka korban bakaran yang dibuat oleh Bapak Elia hangus terbakar. Nah, dari situ bangsa Israel langsung kembali percaya lagi kepada Tuhan Allah. Nah, adik-adik, cerita ini mengajarkan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Ya, minggu lalu kita dengar cerita tentang bahwa Tuhan Allah menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, minggu ini juga diajarkan bahwa Tuhan Allah bisa menurunkan hujan, bisa membuat segala sesuatu itu bisa terjadi. Tuhan maha kuasa, Tuhan bisa membuat apa aja. Tuhan bisa menolong adik-adik, Tuhan bisa membuat adik-adik sehat semuanya. Ya, karena Tuhan kita itu adalah penolong kita. Nah, adik-adik, kakak mau ajak kita semuanya untuk mau berjanji kalau kita mau tetap setia, kalau kita mau tetap taat kepada Tuhan Allah, dan mengatakan kalau Tuhan yang Maha Kuasa adalah hanya Tuhan saja. Nah, adik-adik, cerita ini juga mengajarkan bahwa tidak ada yang dapat melebihi Tuhan Allah. Hanya Tuhan Allah yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Jadi adik-adik, kita diajak oleh firman Tuhan untuk tetap percaya kepada Tuhan Allah. Kita tetap taat kepada Tuhan dimanapun. Misalnya kalau kita lagi sakit, kita mau berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan Allah pasti sanggup menyembuhkan kita. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa, mampu melakukan apapun. Oke adik-adik, siapa yang mau janji untuk tetap mau taat kepada Tuhan Allah? Oke, kakak harap semuanya mau dan berjanji kalau mau taat kepada Tuhan Allah. Oke, sekian cerita kita adik-adik pagi ini.